Salam teman-teman, selamat sore. Kembali lagi di sini ya, di gereja. Semoga teman-teman gak bosan-bosan untuk datang ke gereja, karena disinilah kita dididik untuk lebih mengenal firman Tuhan. Untuk mengawali ibadah kita akan pujikan Sejauh Timur dari Barat. Kasih
menerima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini kembali Tuhan. Semua ini hanya karena oleh karunia anugerah-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau menyertai kami dari awal hingga akhirnya, sehingga ibadah kami dapat berjalan dengan lancar dan nama-Mu dapat dipermuliakan. Dan kami juga teringat pada teman-teman kami yang mungkin berhalangan hadir atau masih dalam perjalanan, kiranya Engkau juga menyertai mereka seperti Engkau menyertai kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom teman-teman. Masih semangat ya, karena kita akan sama-sama nyanyikan pujian sukacitaku kan bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja, segala raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang.
Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya membuka kesempatan untuk teman-teman jika ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Aku udah lo ya, gantian dong ya, gantian. Aku udah kemarin ya. Baik, jika tidak ada, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan pujikan Kusiapkan Hatiku Tuhan. Dan persembahan Tuhan bisa dijalankan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita nyanyikan dari awal sekali lagi. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini.
sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini. Seberapa kami yang hadir, kiranya Tuhan menyertai kami. Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan berfirman melalui saya yang sangat penuh dengan kekurangan. Kiranya Tuhan memakai saya, kiranya Tuhan menyiapkan hati orang-orang yang mendengar, kaum muda, remaja, juga pekerja muda. Kiranya Tuhan menyiapkan tanah hati yang baik. Kiranya Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Ya, salam sejahtera buat kaum remaja, kaum muda dan pekerja muda yang hadir di sini maupun yang menyaksikan lewat live streaming ya. Oke. Saya mau mengawali cerita sedikit pengalaman saya waktu zaman kuliah. Waktu itu tahun 2003 ada sebuah novel yang terkenal, judulnya The Da Vinci Code. Nah, buku ini kontroversial karena dikatakan dia membuat orang Kristen itu murtad. Ya. Penulisnya yang bernama Dan Brown ini bilang
novel ini memang fiksi, tapi setting dan fakta-fakta yang digunakan itu asli katanya ya. Mestinya saya itu menghindar, tapi akhirnya saya baca buku itu. Gitu ya. Mungkin karena saya lihat CC saya juga baca dan kelihatannya kok baik-baik saja. Atau mungkin ya saya mungkin penasaran waktu itu ya. Jadi masa sih bisa membuat kita tuh murtad gitu ya. Saya kan dari kecil tuh sudah ke gereja. Terus saya juga pelayanan di Surabaya. Saya itu kebaktian 3 kali seminggu ya. Jadi seharusnya saya itu kebal. Nah, setelah saya baca sampai habis, ternyata timbul pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Nah, saya lupa gimana caranya, pokoknya waktu itu saya berhasil menekan keraguan itu ya. Tapi mungkin kalau dibiarkan lama-lama itu bisa merusak iman saya. Ya untungnya setelah itu pendeta Stephen Tong waktu itu, dia mengadakan seminar untuk menjawab isu-isu yang muncul dari buku itu. Ya saya baru tahu bahwa fakta yang dipakai untuk mendasari buku ini ternyata banyak yang hoax gitu ya, hoax gitu. Setiap beberapa dekade itu biasanya selalu muncul buku-buku macam ini, buku-buku teori konspirasi yang menentang kekristenan. Jadi kalau muncul gitu dia menjadi kontroversi, terus laku keras bukunya. Terus tunggu sampai orang-orang yang sudah baca ini mati semua, nanti muncul lagi buku baru, kontroversi lagi, laku keras lagi. Ya, jadi melalui seminar ini wawasan saya itu bertambah dan iman saya dikuatkan. Nah, yang dilakukan oleh pendeta Stephen Tong ini adalah sebuah pembelaan terhadap iman Kristen atau yang biasa disebut apologetika. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita mempelajari apa sebenarnya apologetika itu, mengapa kita perlu berapologetika, bagaimana caranya dan apa yang harus diwaspadai dalam berapologetika. Nah, hari ini kita akan banyak membaca ayat firman Tuhan ya. Oke. Apa itu apologetika? Nah, apologetika Kristen adalah suatu ilmu yang mempelajari cara membela iman Kristen dengan argumen-argumen yang sistematis. 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ini adalah mandat dari Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen. Kata memberi pertanggungan jawab di sini dalam bahasa Yunani adalah apologia, yang artinya memberi pembelaan seperti dalam persidangan. Ini adalah asal muasal dari kata apologetika. Nah, orang yang melakukan apologetika disebut apologis atau sekarang biasa disebut apologet. Biasanya apologet ini menggunakan 3 hal dalam berapologia. Pertama, teologi Kristen, yaitu pengetahuan tentang Allah yang didapat dari Alkitab. Kedua, teologi natural. Ya. Ini adalah pengetahuan tentang Allah dari karya penciptaan. Ini biasanya dari ilmu pengetahuan atau sains, dari sejarah, dari keindahan juga bisa gitu ya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah filosofi atau filsafat. Nah, filosofi ini gampangnya adalah akal sehat, ya, logika. Jadi bagaimana kita berpikir, berargumentasi dan menyimpulkan sesuatu, itu gampangnya seperti itu. Nah, contoh praktek apologia bisa kita temukan di Kisah Rasul 17 ayat 18. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata,
Apakah yang hendak dikatakan oleh peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Di sini Paulus sedang bersoal jawab ini maksudnya berdebat dengan orang-orang non-Kristen atau orang luar. Mereka ini ahli pikir ya, ahli pikir itu filsuf. Nah, kalau Epikuros itu cikal bakal dari komunisme. Nah, mereka mengajarkan hidup harus sederhana gitu. Tapi dia menolak Tuhan. Kalau Stoa atau Stoik yang sekarang ini sedang mulai tren lagi ya, itu mereka mengakui Tuhan tapi sepertinya mengajarkan bagaimana orang itu hidup tanpa pengharapan. Gitu ya. Jadi prinsipnya kalau kita banyak berharap pasti banyak kecewa, itu prinsipnya. Ya ini cuma karikaturnya ada ya, kita tidak membahas pahamnya mereka. Jadi ketika berapologia dengan orang-orang non-Kristen, Paulus ini memang memakai pengetahuannya yang didapat dari Alkitab. Tapi dia tidak mengutip Alkitab. Dia mengutip karya pujangga Yunani. Sengaja mengutip sesuatu yang diterima oleh lawan bicaranya. Kita loncat. Kisah Rasul ayat 32 ini. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek. Dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Nah. Ayat 34, Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya adalah Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris. Juga ada orang-orang lain bersama dengan mereka. Nah, Roh Kudus ini bisa memakai apologetika untuk membawa orang bertobat dan menerima Yesus. Ada contoh lain lagi, kita naik ayat kedua. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut dia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Kata membicarakan di sini, kalau di terjemahan bahasa Inggris ditulis reason, ya. Artinya itu berdiskusi dengan menggunakan akal sehat atau logika. Jadi kalau tadi Paulus berdebat, di sini dia menggunakan persuasi. Lokasinya ini ada di dalam rumah ibadat. Jadi Paulus sedang berbicara dengan pemeluk agama Yahudi. Artinya itu orang dalam, tapi yang pemahamannya tentang Kristus itu masih salah. Gitu ya. Nah, sekarang Paulus memakai bagian-bagian dari kitab suci, ya, memakai Alkitab Perjanjian Lama. Karena yang mendengarkan ini adalah orang-orang yang percaya dengan kitab suci gitu ya. Nah, demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi orang yang hidup dalam bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya. Supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari mereka. Jadi cara Rasul Paulus berapologia ini adalah dengan menggunakan landasan yang disetujui bersama oleh Paulus dan audiensnya, gitu ya. Kemudian baru dia masuk pada penginjilan. Nah, ini adalah salah satu kegunaan utama dari apologetika. Kita masuk aja ke poin berikutnya. Kenapa melakukan apologetika? Ya pertama karena apologetika ini mendukung kita dalam menginjil.
Ya, apologetika ini sering mendapat penolakan dari gereja karena banyak dari kita yang berpendapat bahwa berdebat itu tidak membuat orang bertobat. Ya saya setuju sih kalau ini ya. Kita lihat di Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, jadi yang berkuasa untuk menyelamatkan bukan apologetika, melainkan Injil. Tapi apologetika ini menyingkirkan hal-hal yang merintangi seseorang untuk menerima Injil. Dan Paulus sudah membuktikan tadi bahwa apologetika ini bisa berguna. Tapi kan Allah itu tidak perlu dibela. Nah, ini penolakan yang kedua. Anda membela Allah itu dengan apologetika itu seperti membela singa yang ditaruh dalam kandang. Cukup Anda buka saja kurungannya, maka singa itu keluar dan menang. Gitu ya. Cukup Anda itu membawakan firman saja, tidak perlu apologetika. Nah, sekali lagi saya setuju bahwa Tuhan itu sesungguhnya tidak butuh pembelaan kita. Bahkan dia itu tidak butuh untuk dibukakan pintu kandangnya. Singa itu akan keluar sendiri sebenarnya ya. Dia bisa, kalau Tuhan mau, kita itu tidak perlu memberitakan firman. Tuhan bisa berkarya sendiri. Dia itu maha kuasa. Apa yang dia mau pasti terjadi. Nah, masalahnya Tuhan tidak mau itu. Alkitab memerintahkan kita untuk memberitakan firman. Alkitab juga memerintahkan kita melakukan apologetika. Seperti yang kita baca dalam 1 Petrus tadi ya. Nah, kalau di sini apologetika itu digunakan untuk bertahan dari serangan luar ya dan mengundang orang-orang itu. Nah, sekarang kita coba baca di Yudas ayat 3 ya. Perikopnya hukuman atas guru-guru palsu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Di sini secara implisit Yudas itu mendesak jemaat untuk berapologia. Berjuang untuk mempertahankan iman ini tadi, dalam terjemahan bahasa Inggris ditulis contend for the faith. Ya, contend itu bukan hanya bertahan saja, tapi melawan, ya, ofensif. Menyerang iman yang salah. Jadi sekali lagi orang Kristen ada mandat apologetika. Kita menggunakan akal sehat dan bukti-bukti. Kalau mengandalkan bukti berarti imannya kurang kuat dong. Ya. Yohanes 20 ayat 27. Kemudian ia berkata pada Thomas, ini Yesus ketika dia sudah bangkit gitu ya. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Tidak melihat ini bukan berarti tanpa bukti. Ya, iman Kristen itu bukan kepercayaan yang buta, tapi kepercayaan yang benar, yaitu sesuai realita dan didukung bukti. Thomas itu selama 3,5 tahun itu sering melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Kemudian dia juga sudah mendengarkan kesaksian dari teman-temannya, para rasul, yang sudah melihat bahwa Yesus ini bangkit. Jadi sebenarnya buktinya itu sudah cukup untuk bisa beriman. Tapi Thomas masih skeptis, karena dia tahu dengan pasti ya, bahwa Yesus itu sudah mati, dan dalam keadaan yang mengenaskan. Kebangkitan orang mati itu memang susah dipercaya. Ya, untungnya Yesus tidak membiarkan dia dalam kebimbangan. Yesus mau menambah lagi bukti yang tidak terbantahkan
kepada Thomas supaya dia bisa percaya. Nah, kemudian Thomas diteguhkan, berakar, tidak roboh imannya sampai dia mati syahid di India. Jadi bukti ini penting dalam iman Kristen. Kita harus benar-benar mengetahui apa yang kita percaya. Karena kita di dunia ini berperang melawan ide atau ideologi, melawan paham dan filsafat. Kolose 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Dulu Hawa itu tertipu oleh sebuah paham yang salah. Ular itu berkata, tentu Allah itu berkata begini-begini bukan? Hawa tidak bisa memberikan jawaban yang benar. Akhirnya dia lebih percaya kepada ular daripada pada Allah gitu ya. Yang dunia jatuh ke dalam dosa gara-gara Hawa mendengarkan dan menerima paham yang salah, paham yang melenceng dari Allah, dari firman Allah gitu ya. Rasul Paulus menulis dalam 2 Korintus, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, kebohongan itu membuat kita itu tidak tahu mana atas, mana bawah, mana benar, mana salah. Nah, fungsi apologetika sekarang ini bersama dengan Injil dalam peperangan rohani ini adalah menjawab kebohongan ular dan membawa orang untuk bisa takluk kepada kebenaran. Sekarang bagaimana cara berapologia? Kita baca lagi ya. Tadi 1 Petrus 3 ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab pada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Bagian pertama adalah yang ini ya. Syarat untuk kita bisa efektif dalam berapologia adalah kita sendiri harus diselamatkan. Nah, kita harus sudah bertobat dan menerima Injil. Kita sudah menyerahkan diri dan menjadikan Kristus sebagai bos, sebagai Tuhan kita. Nah, kuduskan itu maksudnya adalah memisahkan, mengkhususkan. Berilah tempat khusus bagi Kristus dalam hati kita. Ya, dia itu harus lebih tinggi, lebih berharga dari segala yang lain yang ada di dalam hati kita. Selanjutnya, bagian yang kedua, harus siap sedia di segala waktu. Nah, kita sama-sama belajar ya tentang hal ini ya. Mungkin kalau ini dibaca sekilas saja ya seperti tidak ada apa-apanya, tapi prakteknya itu harus berjuang. Kemudian memberi pertanggungjawab, ini yang adalah apologia yang tadi kita sudah bahas ya, memberi pertanggungjawab. Nah, jadi bukan hanya menjawab saja, tapi memberi pembelaan akan iman kita. Dan surat Petrus ini ditujukan bukan kepada pendeta, kepada penilik jemaat, bukan, tapi kepada seluruh jemaat yang ada di sekitar Laut Hitam kalau tidak salah ya. Nah, mungkin ada yang berpikir, wah ini sulit ini. Berarti saya harus mempelajari semua pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh orang-orang skeptis atau orang-orang yang dari agama lain. Kalau saya jawabnya salah terus gimana? Sebenarnya tidak harus begitu ya. Paling sedikit kan kita tuh bisa menjelaskan kenapa kita sendiri ini jadi orang Kristen. Kita masing-masing itu punya kesaksian pribadi. Itu salah satu alat terpenting dalam apologetika. Dan biasanya yang
kalau kesaksian pribadi ini tidak akan ada yang mau mendebat gitu ya. Itu kan pengalaman kita sendiri, jadi aman. Jadi kita mulai dari sana. Nah kalau ada orang lagi yang bertanya hal-hal yang sulit, kita tidak bisa jawab, bilang saja, oh ya saya belum pernah memikirkan tentang itu, nanti coba saya carikan jawabannya ya. Nah, jadi tidak perlu langsung dijawab. Lama-lama pemahaman kita ini akan bertambah. Matius 2, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, seringkali gereja lupa mengasihi Tuhan dengan akal budi. Tapi yang saya mau lebih tekankan di sini adalah kasihlah Tuhan dengan segenap akal budimu, bukan akal budinya Om Hari atau akal budinya Kak Ferry, ya, atau akal budinya Pak Esra Soru. Esra Soru itu apologet ya. Jadi kita menjawab sesuai kapasitas kita saja. Tapi tentu jangan berhenti di sana. Idealnya kita itu harus mau belajar terus, gitu ya. Tapi yang terpenting adalah kemampuan kita untuk berpikir rasional. Lanjut, bagian selanjutnya, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Lemah lembut di sini bukan berarti pengecut. Kita lihat di 2 Timotius 2. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Orang lemah lembut dibilang di sini bisa mengatasi orang yang suka melawan. Lemah lembut juga bukan berarti lemah. Di zamannya Tuhan Yesus itu, lemah lembut ini digunakan untuk menggambarkan seorang prajurit yang melatih dirinya untuk menjadi disiplin dan tunduk pada panglima perang. Juga dipakai untuk menggambarkan kuda liar yang digembleng dan dilatih supaya bisa dikendalikan oleh penunggang. Jadi lemah lembut ini artinya adalah kuat tapi terkontrol. Ini kualitas penting yang harus digunakan oleh apologet. Seringkali kalau kita sudah tahu banyak, itu kita jadi tidak sabaran, arogan, kurang bisa menahan diri. Ditambah lagi tidak hormat sama lawan bicara kita. Orang yang mendengarkan kita itu jadi antipati. Apapun yang kita katakan, mereka malah condong memilih sebaliknya. Banyak orang menolak Kristen itu bukan karena ajarannya dia tidak suka, tapi tidak suka sama orang Kristennya. Nah, sebaliknya di 1 Petrus ayat pasal 3 ayat 1 ini, demikian juga hai istri-istri, tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Nah ini dikatakan istri yang kelakuannya baik bisa memenangkan suami tanpa ngomong apa-apa. Oh berarti saya tidak usah belajar apologetika ya jangan gitulah ya. Ingat apologetika itu adalah mandat, pasti berguna. Kalaupun bukan untuk kita secara pribadi, mungkin untuk orang-orang terdekat kita. Oke. Jadi harus ada pengendalian diri. Kita menyampaikan kebenaran itu dengan kasih. Kalau mereka tersinggung, biar mereka tersinggung karena Injil, bukan karena kita. Mereka tersinggung karena Roh Kudus sengaja menyinggung mereka. Ya. Oke, rangkuman. Kita ringkas lagi supaya tidak lupa. Apologetika adalah ilmu yang mempelajari cara memberikan pembelaan terhadap iman Kristen dengan sistematis. Kenapa kita melakukan apologetika? Pertama karena Alkitab memandatkan bukan hanya pada pendeta tapi juga pada semua orang Kristen, termasuk kaum muda. Yang kedua adalah karena gereja membutuhkan untuk mendukung penginjilan keluar dan ke dalam untuk mengoreksi doktrin-doktrin yang salah. Ketiga, karena dunia membutuhkan. Dunia itu lebih suka pada kebohongan daripada kebenaran. Dan apologetika berusaha mengganti kebohongan itu dengan kebenaran. Lalu bagaimana caranya berapologia? Pertama kita sendiri harus menerima Injil. Kita sendiri harus menempatkan
Kristus sebagai Tuhan kita, kemudian baru kita bisa memberikan pembelaan terhadap iman Kristen dengan menggunakan Alkitab, sains, sejarah, atau pengalaman pribadi kita. Dan ini harus dilakukan dengan penguasaan diri dan respek. Seperti apa contohnya praktek apologetika itu? Nah, renungan saya yang terakhir, semoga masih ingat ya, itu saya berusaha membuktikan paham-paham itu salah dengan menggunakan logika. Memakai hukum filosofi namanya hukum non-kontradiksi. Contoh lain lagi misalnya Kak Daud pernah membawakan tema menjawab isu-isu Natal dia. Itu juga apologetika. Pokoknya setiap kali kita memberikan pembelaan terhadap iman Kristen itu apologetika. Nah, kalau di Alkitab apa saja contohnya? Ya ada, misalnya Yesaya pernah menantang penyembah berhala itu ya dengan nubuat-nubuat, ayo buktikan ini Allah yang benar, ini adalah yang nubuatnya itu terjadi. Terus Apolos juga pernah berdebat dengan orang-orang Yahudi ya. Paulus juga yang tadi. Terus ada lagi Injil Lukas dan Kisah Para Rasul itu ditulis kepada Theophilus dengan tujuan apologetika. Dua buku itu berusaha menjelaskan kisah Yesus secara kronologis dan sistematis. Lalu Tuhan Yesus sendiri juga sering melakukan apologetika dengan orang-orang Farisi. Nanti PR buat kaum muda remaja, nanti di rumah baca Markus 12 ayat 12 sampai 37. Nah, enggak perlu dicatat, nanti saya kirim ayatnya di grup ya. Kalau ada yang kurang mengerti boleh tanya. Ada hal-hal yang jika tidak hati-hati kita bisa terjebak di dalamnya. 1 Korintus 8 ayat 1. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Nah, pertama yang sudah disinggung tadi adalah kita bisa menjadi sombong, arogan. Ya, sudah merasa pinter, jadi sukar diajar, terlalu kritis, terlalu gampang memusuhi orang. Nah, banyak bicara, sedikit mendengar. Kurang berusaha untuk mengerti lawan bicaranya, tapi lebih suka mendominasi percakapan. Terus lebih mengutamakan menang debat daripada memenangkan jiwa. Ini perlu diwaspadai ya. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, yang kedua adalah mementingkan apologetika di atas Tuhan. Kurang bersandar pada Roh Kudus. Nah, kita mengira kalau kita berapologetika dengan baik, terus pasti orang itu mau menerima Yesus. Nyata enggak juga. Apologetika itu memang sangat berguna dan menolong banyak orang, tapi itu adalah karya Roh Kudus. Jadi kalau hati orang itu digambarkan seperti tanah berbatu-batu ya, mungkin tugas kita itu hanya membantu orang itu mengeluarkan satu kerikil saja. Kerikil-kerikil yang lain, nanti Roh Kudus bisa memakai orang lain. Ya, orang lain lagi untuk menabur benih dan seterusnya. Jadi kalau kita sadar ini dan suatu saat kita bisa berhasil membuat orang bertobat gitu ya, kita tidak akan merasa wah ini karena aku. Bukan, itu karena Roh Kudus. Roh Kudus sudah memakai banyak orang sebelum kita dan memakai peristiwa-peristiwa dalam hidup orang itu untuk memanggil dia. Ya, kebetulan saja kita yang menuai. Yang ketiga yang perlu diwaspadai adalah di Indonesia ini ada hukum penistaan agama. Kita baca Kolose, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakan waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ini yang Rabu kemarin dibahas ya. Kita harus bijaksana dalam bermasyarakat dan menjadi garam dunia. Nah, saya mau mengingatkan ya bahwa saya di sini tuh hanya membagikan apa yang saya dapatkan. Saya bukan ahli apologetika. Jadi kita itu sama-sama belajar.
Dan saya juga sebenarnya bukan orang yang suka bersosialisasi, bukan orang yang sering bersaksi juga. Tapi setelah melihat bagaimana seorang apologet membela iman Kristen ini, saya dikuatkan. Sedikit demi sedikit saya mulai mau bicara, tidak malu bicara tentang Yesus. Misalnya di WhatsApp grup gitu ya. Juga mulai suka berdiskusi tentang Alkitab. Nah, interaksi yang sedikit itu, dalam interaksi yang sedikit itu, saya sudah melanggar hampir semua yang tadi hal yang perlu diwaspadai itu, saya sudah langgar semua kecuali yang terakhir ya. Jadi penting sekali menurut saya pertumbuhan kognitif itu dibarengi dengan pertumbuhan kasih. Dan tempat yang terbaik adalah duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman, menjalin hubungan dengan Tuhan. Nah, semoga Roh Kudus memakai akal budi kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saya undang main musik. Kita nyanyikan Ku Kan Bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Raja. Selanjutnya saya serahkan pada Om Hari.
Saya akan menambahkan sedikit kaum muda remaja yang dikasihi oleh Tuhan ya. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Gosoni, kita juga harus punya ilmu juga untuk berapologetika tadi itu ya. Dan di samping itu juga saya juga mewanti-wanti juga kepada kaum muda remaja untuk waspada terhadap pengajaran-pengajaran yang lain. Sebab sungguh teramat bahaya bagi kehidupan kaum muda remaja. Kenapa saya katakan? Sebab tadi sudah disinggung juga oleh Gosoni tadi, contohnya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu sudah menikmati loh Taman Eden. Jangan saudara pikir tuh bukan di mana, tapi Adam dan Hawa itu sudah bisa menikmati Taman Eden, sudah bisa menikmati surga. Seharusnya yang betul bagaimana? Telinganya ini dipakai untuk mendengar suara Tuhan, mendengar firman yang benar, itu yang harus digunakan. Oh, saya kan punya filter Pak Hari, saya kan sudah ya tadi yang dikatakan saya mulai dari kecil sudah ke gereja bahkan sampai 3 kali. Oh, sangat bahaya. Sangat bahaya. 1 kali mendengar saja. Adam dan Hawa itu bukan berkali-kali ya, bukan mendengar 2 kali, 3 kali, tidak. 1 kali mendengar suara ular. Kenapa saya katakan cuma 1 kali? Coba kaum muda remaja baca di Alkitab di situ. Bukan berkali-kali, cuma 1 kali mendengar suaranya ular. Dan suaranya ular tadi itu, dikatakan tadi, itu menimbulkan kebimbangan tadi. Dibalik karena firman Tuhan itu dibalik. Firman Allah, bukankah firman Allah seluruh buah taman ini tidak boleh kamu makan? Bukan. Nah, artinya bukan itu tanda tanya yang besar, itulah kebimbangan. Begitu kita mendengar 1 kali, habis kita di situ. Contohnya Adam dan Hawa. Dia mendengar langsung sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi makanya kaum muda remaja hati-hati dalam mendengar pengajaran-pengajaran yang lain di luar Alkitab. Bahayanya di situ. Pasti banyak yang jatuh. Alkitab sudah membuktikan hal itu. Jadi makanya kita jangan oh saya punya filter Pak Hari, enggak apa-apa. Oh jangan bilang begitu. Habis kita di situ. Makanya lebih baik mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu yang harus kita dengar dengan sungguh-sungguh. Dan itu yang bisa memberikan kita itu tadi, memberikan satu pembelaan terhadap iman kita. Yang membela siapa sekali lagi? Ya firman Tuhan yang kita dengar tadi. Firman Tuhan yang kita dengar tiap hari, firman pengajaran yang benar itu yang kita dengar, itu yang membela kita di situ. Dan Roh Kudus juga, ingat ya, Roh Kudus itu Tuhan Yesus juga mengatakan kalau kamu sudah dibawa ke pengadilan, ingat nanti Roh akan membantu kamu untuk bisa berkata-kata, berapologit tadi itu. Jadi bagaimana cara kita untuk tadi itu berapologit? Nah makanya tadi di 1 Petrus 3:15 tadi dikatakan, kuduskanlah dirimu. Kita harus menjadi orang yang kudus. Dengan apa kita kudus? Ya dengan firman Tuhan. Yohanes 17 ayat yang 17. Firman-Mu kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi di situ pangkalnya kita itu bisa berapologit. Jadi setiap kali kita beribadah kepada Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan kepada kita dengarkan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya kita dengar. Ya, kita mengerti dengan sungguh-sungguh, bahkan kita praktekkan. Nah, itu yang bisa memberikan apologit kepada orang lain di situ. Mungkin kita tidak bisa banyak bertutur kata ya. Dengan cara kita melakukan sehari-hari firman Tuhan, dengan kita taat dengar-dengaran akan firman Tuhan, itu juga berapologit juga di situ. Berarti kaum muda remaja ya. Jadi ini yang harus kita ketahui dengan sungguh-sungguh. Jadi kita sudah mendengarkan tadi dengan firman Tuhan yang sudah diberitakan oleh Gosoni. Saya menambahkan sedikit itu tadi, supaya kita bisa berapologit tadi itu. Setiap kali firman yang disampaikan bagi kita, ayo kita dengarkan dengan sungguh-sungguh, kita simpan dalam hati dan kita praktekkan dengan sungguh-sungguh. Dan Roh Kudus itu yang membantu kita untuk bisa memproteksi iman kita dalam kehidupan kita. Nah itu tadi caranya. Maka jangan sampai kita mendengar. Ya untung dulu Yusuf Roni baca-baca Alkitab, nah, dia ada rohnya di situ. Setiap pengajaran pasti ada rohnya di situ. Dan jangan main-main dengan roh itu sendiri. Jadi makanya yang betul kaum muda remaja, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, jangan dengarkan pengajaran yang lain. Dengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Di luar itu sudah tidak benar. Ya, di luar itu sudah, saya berani katakan itu sudah tidak benar. Sebab firman Tuhan Alkitab itu yang kita percaya di situ. Akulah jalan dan kebenaran. Yaitulah pribadinya Yesus, firman pengajaran yang benar. Jadi makanya kaum muda remaja yang sungguh-sungguh dengan firman ini, biarlah seperti tadi yang dibawakan oleh pembawa pujian tadi itu, kita dididik dalam kaum muda ini supaya kita bisa mengenal akan firman Tuhan dan kita bisa membela
iman kita ini, dan kita juga bisa mempertahankan iman kita ini sampai garis akhir hidup kita. Dan di situ kaum muda remaja bisa berhasil dalam apapun juga, apa yang dicita-citakan masa depannya, baik apa saja, Tuhan memberikan keberhasilan. Mari kita semua bangkit diri, kita akhiri ibadah kita dengan berdoa dan kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu saat ini yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami, khususnya kaum muda remaja di tempat ini ya Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh firman ini dapat ada di dalam kehidupan hati, terutama di dalam hati kaum muda remaja, menghadapi situasi yang sulit, menghadapi zaman yang sukar saat ini ya Tuhan, menghadapi apa saja yang menghalangi, bahkan yang ingin menjatuhkan iman kaum muda remaja di tempat ini. Biarlah kekuatan daripada firman-Mu sungguh-sungguh Tuhan dapat memproteksi, dan sungguh-sungguh Tuhan dapat menjawab segala apa yang dihantamkan kepada kaum muda remaja, sehingga iman, pengharapan, kasih dari kaum muda remaja bisa berdiri kokoh sampai garis akhir hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, tetapkan sungguh-sungguh firman-Mu dalam setiap kehidupan kami semua. Dan kami juga berdoa buat Gosoni yang sudah menyampaikan firman-Mu, biarlah semakin hari juga Tuhan berikan hikmat, akal budi, juga marifat yang daripada Tuhan, supaya dalam pelayanannya semua dapat berkenan, menyenangkan hati-Mu, dapat menguatkan dan dapat memenangkan jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga khususnya buat kaum muda remaja di tempat ini Tuhan, yang masih sekolah, juga kuliah juga Tuhan tolong berikan kepandaian yang daripada Tuhan, supaya mereka juga dapat berhasil dalam studinya, memperoleh nilai yang baik, naik lulus dan nama-Mu dipermuliakan. Yang juga sekolah, kuliah, bekerja juga di luar kota, jauh daripada orang tua, biarlah juga Tuhan lindungi, Tuhan jaga dengan darah-Mu, jauhkan dari segala pergaulan-pergaulan yang buruk yang bisa merusak perbuatan baik mereka. Biarlah Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara kehidupan anak-anak semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang masih juga mencari sekolah perguruan tinggi, bahkan juga mencari pekerjaan, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, berikan sekolah perguruan tinggi, bahkan juga pekerjaan yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa buat yang sakit Tuhan, Tuhan tolong, bilur-bilur-Mu tetap berkuasa untuk menyembuhkan, bahkan sampai menyempurnakan kesehatan yang gak sempurna. Yang dalam masalah Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik, yang dalam pergumulan berat Tuhan berikan jawaban-jawaban yang pasti, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang kesusahan Tuhan hiburkan. Bahkan Tuhan yang mengalami kelemahan, kuatkan iman pengharapan kasih-Nya hanya kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan berkati dengan damai sejahtera, agar kami dapat beribadah melayani Engkau dengan aman dan tentram. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kaum muda remaja, biarlah kiranya berkat, rahmat, damai sejahtera serta kasih-Nya di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat pulang, Tuhan berkati.